Tidak pernah terfikirkan sebelumnya, kalau kedatanganku ke rumah Tante Nikmah, istri dari omku ini, malah akan menjadi satu pengalaman yang sangat indah, dan tidak akan pernah terlupakan selama hidupku. Bagaimana tidak? Karena saat aku datang jauh-jauh, dari luar kota ke rumah Tante Nikmah, ternyata omku sedang pergi ke luar kota, untuk mengurus bisnis yang selama ini menjadi sumber mata pencariannya. Apalagi Tante Nikmah justru memintaku untuk tinggal di rumahnya. Sehingga selama omku di luar, kota tinggallah aku dan Tante Nikmah di rumahnya itu. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas, berikut cerita lengkapnya. Aku mempunyai seorang paman yang ada di luar kota. Pamanku ini mempunyai seorang istri yang cantik dan juga sangat menarik untuk dilihat maupun untuk yang lainnya tentunya. Dan kali ini aku ingin berbagi cerita atas apa yang aku alami dengan istri pamanku ini. Sebut saja namanya Nikmah 35 tahun, aku sendiri bernama Sofyan 21 tahun. Awal cerita ini bermula saat aku berkunjung ke rumah pamanku untuk mencari kerja di kota tempat di mana tinggal Tante Nikmah ini. Karena aku tinggal di desa dan sulit mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah, akhirnya aku memutuskan untuk pergi merantau ke kota. Aku pun setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuaku, aku pergi ke kota dengan naik kereta api dengan lama perjalanan sekitar 11 jam. Setelah aku sampai di stasiun kota Tante Nikmah, aku segera mencari tukang ojek untuk melanjutkan perjalanan ke rumah Tante Nikmah. Karena tidak mungkin dong aku berjalan kaki, dengan naik ojek saja masih butuh waktu hampir 20 menit. Sesampainya aku di rumah Tante Nikmah, aku mengetuk pintu rumahnya, yang tampak sepi dari luar. Aku sempat sedikit khawatir kalau paman dan tanteku tidak ada di rumah, bisa-bisa aku harus nunggu lama di luar rumah. Belum lagi kalau sampai Tante Nikmah ikut pergi ke luar kota. Karena setahuku pamanku ini sering sekali pergi ke luar kota untuk mengurus bisnisnya. Tetapi setelah aku ketuk pintunya sebanyak 3 kali, akhirnya pintu rumah itu terbuka dan terlihatlah seorang wanita cantik dengan mengenakan pakaian yang sangat enak untuk dilihat. Aku sempat terpana dibuatnya, tetapi aku segera sadar dan menyalami Tante Nikmah. Dan lagi-lagi aku dibuat tertegun, karena terasa sekali kelembutan dan halusnya telapak tangan Tante Nikmah. "Assalamualaikum, Tante." "Waalaikumsalam, kamu Sofyan kan?" tanya Tante Nikmah. "Iya, Tante," jawabku sopan. "Waduh, kamu sudah besar dan juga makin ganteng saja. Dengan siapa kamu kemari?" tanyanya lagi. "Sendiri, Tante," jawabku. "Tapi Tante bisa saja, Dej. Memang bener, Tante. Kalau Sofyan ganteng menurut Tante?" "Iya, beneran," jawabnya. "Tante juga tampak makin cantik dan awet muda loh," balasku mencoba membuatnya tersanjung. Jadi lupa. "Ayo masuk dulu, Sofyan," ajak Tante Nikmah seraya menarik lenganku untuk diajak masuk ke dalam rumahnya. "Sepi sekali, Tante. Om kemana?" tanyaku. "Biasalah, Om kamu selalu saja sibuk dengan bisnisnya, sehingga semakin sering saja Tante ini ditinggal di rumah sendiri dalam waktu yang cukup lama," jelas Tante Nikmah dengan raut wajah yang kesal dan sedih. "Sabar ya, Tante. Om seperti itu kan, demi kebahagiaan Tante juga," kataku. "Iya, memang betul itu, Sofyan. Tetapi Tante itu tidak hanya bahagia dengan harta yang diberikan. Om kamu itu, Tante ini masih muda. Tentunya Tante sangat mendambakan adanya teman di malam hari," ucap tanteku dengan cemberut. "Loh, Tante kok jadi cemberutnya ke Sofyan?" kataku. "Eyalah, iya maaf Sofyan. Habisnya hari ini Tante sedang ingin sesuatu itu. Malah om kamu itu tidak pulang-pulang. Tante kan jadi bete," balas Tante Nikmah. "Iya, Tante." "Sofyan mengerti," jawabku. "Oh alah, sampai lupa ambilkan minum. Sebentar ya, Tante ambilkan dulu," ucapnya seraya berdiri dari kursinya dan berjalan menuju ke ruang makan. Dan lagi-lagi aku mendapatkan pemandangan yang sangat bagus. Pada saat melihat Tante Nikmah yang sedang melenggang menuju ruang makan itu, aku hanya menelan ludah yang tinggal sedikit. Hehehehe. Tidak berselang lama Tante Nikmah datang dengan membawa 2 gelas minuman dingin, dan lagi-lagi aku dibuat kagum olehnya. Ternyata Tante Nikmah ini orangnya sangat menarik,
baik itu dilihat dari belakang maupun dari depan, sampai-sampai aku melamun dibuatnya. "Hai Sofyan, kok malah melamun begitu?" tegur Tante Nikmah ketika melihatku bengong. "Ayo diminum, jangan seperti Tante yang selalu kehausan setiap hari, tapi Om kamu tidak pernah peduli," ucapnya. "Iya Tante, terima kasih," ucapku sambil menyeruput minuman dingin pemberiannya. "Ngomong-ngomong, Sofyan tumben datang kemari sendirian?" tanya Tante Nikmah. "Iya Tante, Sofyan mau mencari kerja di kota ini. Siapa tahu ada lowongan," jawabku. "Oh begitu, ya nanti Tante bantu tanyakan sama kenalan Tante," ucapnya tampak senang. "Terima kasih banyak Tante, tapi masalahnya saya ini tidak membawa bekal yang cukup untuk makan dan juga kos Tante," ucapku jujur. "Kamu ini Sofyan kenapa harus bingung masalah itu? Kamu tinggal saja di rumah Tante dulu, selama belum mendapat pekerjaan," kata Tante Nikmah. "Bolehkah Tante?" tanyaku senang. "Ya tentu saja boleh, biar Tante juga ada temannya, setiap kali Om kamu keluar kota seperti ini," jawab Tante Nikmah. "Tapi apa Om juga akan mengizinkannya Tante?" tanyaku kembali. "Tenang saja, itu urusan Tante." "Ya sudah, ayo Tante antar ke kamar yang bisa kamu tempati selama di sini," ajak Tante Nikmah. Segera aku mengikuti Tante Nikmah dari belakang, dan tentu saja aku tidak melihat lantai saat berjalan. Aku lebih memilih melihat keindahan yang tersuguh di depan mata secara gratis ini. Dengan otak yang semakin berputar-putar, karena walaupun aku mau banget, tapi aku merasa malu dan takut, tapi aku tetap meyakinkan tekad suatu saat harus dapat itu. Sesampai di kamar yang dituju, Tante Nikmah kembali berkata, "Ini kamarnya, kamu mandi-mandi dulu, terus makan dan istirahat. Capek kan habis perjalanan jauh? Biar kalau sudah istirahat nanti barangkali Tante perlu bantuan Sofyan tidak semakin kecapekan," ucapnya dengan senyuman yang sulit untuk aku artikan. "Iya, Tante," ucapku seraya masuk ke dalam kamar tanpa aku menutup pintunya. Singkat cerita, tibalah waktu malam hari. Setelah aku tidur siangnya, malam hari badan rasanya jadi terasa segar dan penuh semangat. Malam itu di ruang keluarga, Tante Nikmah tampak memegangi kepalanya sendiri saat sedang menonton televisi. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepadanya, "Tante kenapa?" "Iya Nich, Sofyan rasanya kepala Tante pusing banget. Mungkin Tante masuk angin," jawabnya. "Mau saya kerokin Tante?" tanyaku. "Aduh jangan Sofyan, takut ngerepotin kamu," jawabnya. "Walah Tante ini, justru ini saya akan senang kalau bisa untuk membantu Tante. Kan Tante sudah baik sama aku," kataku. Padahal dalam hatiku, kalau tawaranku ini diterima oleh Tante Nikmah, aku pasti akan bisa mendapatkan pemandangan yang tadi siang. Itu lebih dekat dan lama. "Ya sudah, kalau tidak merepotkan, tolong Tante dikerokin," ucapnya seraya mengambil minyak dan uang logam untuk diberikan padaku. Aku pun segera melaksanakan acara kerokan itu, tentu saja dengan tangan yang sedikit bergetar. Tiba-tiba saja Tante Nikmah malah berbalik tidurnya, seraya menatapku. Tante Nikmah berkata, "Kenapa tangan kamu bergetar begitu Sofyan?" tanyanya dengan lembut. Itu Tante," jawabku dengan gugup. "Itu apa Sofyan?" tanya Tante Nikmah dengan memegang tanganku. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata, aku hanya bisa menunduk. Tetapi, alangkah terkejutnya aku, karena tiba-tiba Tante Nikmah duduk dan berkata dengan pelan dekat di telingaku. "Tante tahu Sofyan sedang tidak bisa konsentrasi, iya kan?" kata Tante Nikmah. "Iya Tante," jawabku malu-malu. "Ya sudah, mungkin ini adalah saat yang pas antara kita berdua. Karena Tante sudah beberapa hari ini sangat membutuhkannya. Tetapi suami masih di luar kota. Dan kebetulan sekali Tante kedatangan keponakan Tante yang ganteng," ucap Tante Nikmah seraya memegang pipiku. "Ya sudah, ayo ikut Tante," ajaknya. "Tapi Tante," kataku. "Ada apa lagi Sofyan?" tanya Tante Nikmah. "Saya belum pernah loh Tante, takutnya." "Malah mengecewakan Tante?" jawabku. "Tenang saja, nanti Tante akan tunjukkan caranya," kata Tante Nikmah. Aku pun bagai kerbau dicucuk hidungnya, mengikuti langkah kaki Tante Nikmah,
dan segera melakukan rapat pleno dengan sangat hikmat. Sehingga malam itu, aku benar-benar mendapatkan satu pengalaman yang sangat berharga, dan juga tidak mungkin bisa terlupakan, begitu juga dengan Tante Nikmah. Berkat usahaku untuk mengikuti semua instruksinya dengan baik dan benar, Tante Nikmah juga merasa sangat bahagia malam itu. Dan tentulah malam itu adalah awal dimulainya hubungan antara aku dengan Tante Nikmah semakin dekat. Bahkan selama aku belum bekerja, entah itu pagi, siang, sore, malam, pokoknya setiap saat pasti aku dan Tante Nikmah mengulangnya. Sejak saat itulah Tante Nikmah tidak lagi peduli apakah suaminya pulang cepat atau lama saat keluar kota. Bahkan terkadang, saat ada suaminya di rumah, seringkali Tante Nikmah mencuri-curi kesempatan untuk bisa memberikan jatahnya untuk aku. Bahagianya aku, beruntungnya aku, entah sampai kapan hubungan ini akan berlangsung. Sekian. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.